Larutan garam bersifat netral. Jika garam NaCl dilarutkan dalam air, akan membentuk ion Na+ dan Cl-. A+ adalah asam konjugasi sari basa kuat NaOH, sedangkan Cl- adalah basa konjugasi dari asam kuat. Nah, perlu kita ketahui basa Bronsted kuat adalah asam konjugasi lemah, sedangkan asam Bronsted kuat adalah basa konjugasi lemah. Na+ adalah asam konjugasi lemah atau tidak dapat mendonorkan proton, sedangkan Cl- adalah basa konjugasi lemah, yaitu tidak dapat menarik proton. Akibatnya, Na+ dan Cl- tidak dapat bereaksi dengan air. Na+ H2O dan Cl- garam bersifat netral, pH sama dengan 7. Kesimpulannya, garam yang mengandung ion dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Kali ini ada hidrolisis garam. Hidrolisis adalah penguraian garam dalam air yang menghasilkan asam basa. Jenis garam ada 4. Yang pertama, ada AK plus KB atau tidak terhidrolisis. Garamnya bersifat netral. Contohnya NaCl dan K2SO4. Yang kedua ada AK plus Bl atau tidak hidrolisis parsial, bersifat asam. Contohnya NH4Cl dan Al2SO4 kali 3. Yang ketiga ada Al plus Bk, tidak terhidrolisis, bersifat basa. Contohnya CH3COOA-NH. Yang keempat ada Al plus Bl atau hidrolisis total. Contohnya CH3COONH4. Kelarutan garam suka larut, kelarutan dan KSP. Hasil kali kelarutan atau KSP, hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Rumusnya AX Y KSP sama dengan X pangkat X Y pangkat Y S pangkat X plus Y. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pengaruh ion sejenis, harga S kelarutan semakin kecil atau semakin mudah mengendap. Hubungan KSP dan pH itu dengan rumus KSP sama dengan 1/X konsentrasi OH- pangkat X plus 1. Reaksi pengendapan. Jika Qc lebih kecil daripada KSP, larutan berarti belum jenuh. Jika Qc sama dengan KSP, berarti larutan tepat jenuh. Dan jika Qc lebih besar daripada KSP, berarti terjadi pengendapan. Baik, untuk soal pertama, hitunglah pH larutan NH4Cl 0,1 molar dengan kkB NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah NH4Cl itu bersifat asam atau basa. Nah, sudah kita ketahui pada penjelasan materi bahwasanya jika larutan garam itu terdiri dari asam kuat dan juga basa lemah, maka akan bersifat asam. Oleh karena itu, NH4Cl itu akan bersifat asam. Karena itu, NH4Cl bersifat asam. Untuk mencari pH larutannya, kita gunakan rumus H+, yakni akar KW per KB dikali konsentrasi B. Lalu kita masukkan akar 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi 10 pangkat min 1. Lalu 10 pangkat min 14 ini ditambah dengan 1 menjadi 10 pangkat min 15. Setelah itu 10 dikali oleh setengah menjadi setengah kali 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Dihasilkan dengan akar 0,5 dikali 10 pangkat min 10. Mengapa bisa menjadi min 10? Karena min 15 dikurangi 5. Nah, lalu dihasilkan 0,71 dikali 0,5 yang diperoleh 7,1 kali 10 pangkat min 6 molar.
Belum selesai sampai di situ, kita menghitung pH. pH sama dengan min log H+. Min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 7,1 dikali 10 pangkat min 6 molar. Lalu dihitung pH-nya min log 7,1 plus min log 10 pangkat min 6, yang diperoleh min log 7,1 plus 6. Lalu mengapa bisa plus 6? Karena min ketemu min menjadi plus di min log 10 pangkat min 6. Setelah itu pindah ruas menjadi 6 min log 7,1 yang dihasilkan menjadi pH-nya 5,15. Terima kasih. Lalu selanjutnya latihan soal yang kedua, itu hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 mol jika diketahui Kb NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Jadi konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi B plus sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 15 per 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 min 10 sama dengan 10. Jika pH sama dengan min log konsentrasi H plus, pH min log 10 pangkat min 5, pH-nya sama dengan 5.